Jadi kalau di UMY, Mhm, nama asramanya adalah UNIRES. mhm. Itu singkatan dari University Resident. Oh, Unires tuh ini apa singkatan, Ustadz? Singkatan Oh, University Resident. Ya, kalau tinggal di Unires, setidaknya adalah teman-teman yang tinggal di Unires, namanya residen. Jadi mhm, mahasiswa yang tinggal di Unires itu namanya adalah residen. residen, Maka oke, residen nanti akan dapat program pembinaan. mhm, Yang sama mostly dengan asrama adalah pembentukan karakter yang islami. Ya kan mhm, ini asrama. Jadi mhm. kemudian sholat fardunya dijaga, sunnahnya dianjurkan, dan kemudian ada tahfidz juz 30. Ada tahfidnya Nah, juga. itu nanti ada wisudanya Masya itu. Allah, ada wisudanya At juga. least minimal hafal juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Orasi yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama Feby di acara Orasi Podcast, obrolan seputar Islami. Kali ini temanya apa ya Sobat Orasi? Eh, Berhubung ini mendekati jadwal masuknya perkuliahan. Pasti Sobat Orasi di rumah pada bingung kan mau masuk kampus yang mana dan yang mempunyai tempat tinggal yang Islami. Oke Sobat Orasi, kali ini Feby nih mau ngasih rekomendasi buat Sobat Orasi yang ada di rumah, yaitu Unires. Tapi sebelum kita masuk ke apa sih itu Unires, Feby mau kenalin nih ke Sobat Orasi semua, yaitu narasumber kita, Buya Talkis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Feby di sini manggilnya Buya Talkis ya teman-teman, soalnya biar lebih akrab gitu. Nama Betul. Ustadznya itu Ustadz Talkis Nurdianto, betul Ustadz? Betul, 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 betul. Oke, Ustadz, sebelum kita memulai nih podcast kita kali ini. Nah, Ustadz kan Kepala Subdirektorat Kepemimpinan dan Kaderisasi UMY sekaligus pengurus APPBA. Nah, APPBA itu apa sih Ustadz? Saya juga APPBA itu Hmm. apa ya? Tadi belum sempat scroll dulu Iya. Ustadz. APPB adalah Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab tingkat Oh Indonesia. ya, Dulu ya. pernah menjadi sekjen kalau nggak salah, terus kemudian Mm-mm. selesai masa kepengurusan jadi pembina. Dan Oke. sekarang karena sudah tidak dapat amanah jadi kaprodi sehingga kemudian terus menjadi anggota biasa. Oke, Mm-mm. berarti sekarang juga, menjabat sebagai ini ya Ustadz, apa, pengurus Unires, kepala pengurus Unires? Mm-mm. Oke, Kalau dalam posisi strukturalnya, seperti yang mhm, dikatakan Kak Feby tadi adalah Kasubdit Kepemimpinan dan Kaderisasi. oke, Nah, itu kalau di bahasa asrama bisa disebut sebagai kepalanya atau mudirnya. Mudir loh ya, mudir kepala. mhm Jadi kalau mhm. secara struktural adalah Kasubdit yang ngurusin tentang asrama UMY. Oke, Ustadz, nah sobat orasi di rumah nih pada pengen gitu loh, masuk di asrama tapi masih takut Mm-mm. Ustadz, masih takut. Nah, jadi sobat UMY di rumah tuh udah pada kelimpungan mencari Hmm. tempat tinggal Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa, ngasih tahu nih ke sobat orasi, dijelasin ke sobat orasi apa sih Unires itu? Terima kasih sahabat orasi, muda mendunia dimanapun berada. Jadi kalau di UMY, Mhm, nama asramanya adalah UNIRES. mhm. Itu singkatan dari University Resident. Oh, Unires University tuh Resident. ini apa singkatan Ustadz? Singkatan Oh, University Resident. Dan sekarang sudah mhm, banyak kampus yang menggunakan nama University Resident. Nah, mhm. disingkat jadilah UNIRES. Bukan Oh. universitas yang lain. Itu. Jadi UNIRES menjadi asrama, bisa menampung mahasiswa putra maupun putri, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang semester 3 sekarang Mhm, ini. Dan kalau kita ngomong tentang Unires, kan dia memiliki tagline ya. mhm. Tagline-nya adalah kemudian membentuk pribadi, mengukir prestasi. Membentuk pribadi, Pribadi, mengukir mengukir prestasi. prestasi. Wah, Wah, dua bisa kata yang diceritakan? singkat tapi kemudian menjadi Iya, padat dengan mana. deep banget makanya Ustadz. Membentuk pribadi adalah pembentukan karakter dan Ah, kepemimpinan. Jadi mereka yang tinggal di Unires nanti akan mendapatkan program. Ya mhm. tidak hanya sekedar hunian biasa Unires itu, bukan Oke. sekedar asrama biasa yang keluar masuk ya suka-suka kemudian tidak ada kegiatan. Mereka ada Mhm, kegiatan.
Karena adalah membentuk pribadi, bagaimana memiliki pribadi yang berkarakter. Karakter mahasiswa itu harus ada, harus muncul. Mhm. Termasuk adalah karakter mahasiswa asrama. Itu kan Oke. beda. Oh. Asrama ya? Iya. Anak Unires ya? Iya, kok tahu? Oh iya, santun. Oh, Itu Masya yang Allah. diharapkan, itu yang Iya yang kita sih. harapkan Saya gitu. juga kalau melihat, anak-anak di UMY ya, Mhm. mahasiswa-mahasiswa di UMY, kalau misalnya anak Unires tuh kelihatan banget Nah, gitu loh, Ustadz. kelihatan Kayak orangnya. iya, kelihatan banget kayak, "Ah, Unires Unires nih." nih ya. Pokoknya kalau yang, menyapanya tuh, "Assalamualaikum." Iya, Aduh, itu tuh Masya kayak, Allah. "Oh, Unires nih." Iya, termasuk juga ketika kita kan ada program ya, program Mhm, pembinaan karakter, mulai dari subuh. Ya memang bagi yang tinggal di Unires, karena ini adalah asrama untuk mahasiswa yang mhm. muslim, jadi kemudian wajib bangun sholat berjamaah subuh. Oh, ada sholat Ini berjamaah ya, Ustadz? wajib, itu menjadi Wajib? wajib yang putri selama tidak Oh, berhalangan. Kalaupun oh. berhalangan memang dia tidak sholat, tetapi Mhm, setelah sholat kan ada program, ada mhm, taklim, ada mhm, tahsin, mhm. ada kemudian materi pembinaan, ada Oke. conversation bahasa Inggrisnya. Mereka harus aktif. Artinya adalah Oh, kalau tinggal di Yundes asrama, ya istirahat bisa sangat cukup kalau tinggal di asrama mhm. itu. Ada kegiatan kan mulai dari pagi, mengamalkan hadis Nabi, burika ummati fi bukuriha. Kayak artinya Kalau Ustadz. misalkan ingin diberkahi, umat itu diberkahi di waktu paginya. Jadi Mhm. waktu pagi jangan tidur, itu adalah waktu yang produktif. Tuh sobat orasi, Mhm. kalau pagi jangan tidur ya Ustadz. Nanti kalau Jangan telat sholat subuh. jangan telat sholat subuh yang paling Iya, penting. itu mahal ya. Bisa sholat subuh awal waktu itu mahal bagi mahasiswa Mhm. dan Bah itu kesempatan emas. bahkan ada hadisnya juga nggak sih Ustadz, kalau saya nggak salah ya Ustadz, Mhm. kalau misalnya 2 rakaat sebelum subuh itu tuh seperti dunia dan seisinya Ustadz, Na'am, mahal banget khairum minad berarti. dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya. Masya Jauh lebih baik daripada itu. Maka Allah. teman-teman yang mau masuk di Unires tidak perlu khawatir. Kalau masalah tempat tinggal, kalau kita deskripsikan, kita Mhm. spill nih ya, itu kamarnya adalah satu kamar ukuran 21 meter persegi. Wah, Wah, gimana kalau tuh? kalau ada rumah tipe 36, ini 21 meter persegi. Wah, gede banget dong Ustadz. Kamar mandi dalam, Heeh. WC dalam. Wah, Tapi satu kamar diisi 2 orang. Kenapa? Biar saling mengingatkan, ada partner dalam membangun kebaikan. oh, ya Iya, ya jadi ya. 2 orang satu kamar, kemudian juga ada kamar mandi dalam dan Ada ada mini kamar mandi. kitchen, ada balkon. Oh, tapi satu kamar itu satu kamar mandi kah? Atau 2 kamar mandi kan takut Satu berebut gitu loh kamar Ustadz. mandi, satu toilet dan itu Oh. dipisah. Oh, dipisah Sangat Ustadz? asik. Daripada kemudian tinggal Oh. di luar, kemudian kamar mandinya di Luar? luar Oke. bareng-bareng, berkongsi, tidak. Atau kemudian tinggal di kontrakan, kamar mandinya berkongsi 3, 4 kamar dalam satu rumah, kan kurang Wah, asik. Ya ini privasi kan. kalau saya jadi mahasiswa UMY pengen banget deh lagi Betul. Unires. Nah, sebelum terlambat, mumpung adik-adik masih jadi mahasiswa UMY, apalagi mahasiswa baru Oh. mengenal. Dan ini juga termasuk untuk ayah bunda yang Mhm, kemudian putra-putrinya diterima di UMY, nggak perlu khawatir. Bayangkan, dari gerbang asrama ke gerbang UMY itu cuma beberapa langkah, ya mungkin mhm, 10 langkah lah ya, mhm. karena hanya nyebrang jalan dan jalannya bukan jalan besar, jalan kampung. Jadi kalau Oh, tidak punya kendaraan, nggak usah khawatir, jalan kaki bisa, bahkan pakai sepeda yang disediakan di kampus iya? pun bisa Oh, gitu. bisa Ustadz? Bisa. Wah, Kan sangat mahasiswa, kan fasilitas mahasiswa sangat jalan juga. friendly ya, jalan kaki Mhm. friendly. Oke Ustadz, tadi kan Ustadz sempat, bilang kalau misalnya Unires itu singkatan dari University Resident. Nah, sebenarnya kampus-kampus lain juga mempunyai, asrama Ustadz. Yang membedakan, Unires UMY dengan Mhm. Unires yang lain Ustadz. Nah, Terima seperti apa kasih. tuh Ustadz? Kalau kita membandingkan adalah biar apple to apple, karena Iya, kita Muhammadiyah kan di bawah PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah mhm, Aisyah. Maka kita akan melihat, ya kalau tinggal di Unires, setidaknya adalah teman-teman yang tinggal di Unires, namanya residen. Jadi mhm. mahasiswa tinggal di Unires itu namanya adalah residen. Residen, Maka oke, residen nanti akan dapat program pembinaan. mhm, Yang sama mostly dengan asrama adalah pembentukan karakter yang islami. Ya kan mhm, ini asrama. Jadi mhm. kemudian sholat ibadahnya sholat fardunya dijaga, sunnahnya dianjurkan.
dan kemudian ada tahfidz juz 30. Ada tahfidznya Nah, juga. itu nanti ada wisudanya Masya itu. Allah, ada wisudanya At juga. least minimal hafal juz 30. Kalau Oke, mau nambah Masya itu juga Allah. kita persilahkan. Sekalipun Masya ada yang Allah. hafal 30 juz pun ada. Benar-benar mengukir prestasi ya Dan Ustadz. juga membentuk pribadi. Nah, Oke. itu satu. Yang Unggul kedua, dalam moral, apa? Unggul dalam moral dan intelektual ya intelektual, anggun Ustadz. dalam intelektual. Ya, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Nah, kemudian Masya yang kedua Allah. adalah kita memiliki program retreat ya. Bagaimana Apa kemudian itu? membentuk kepribadian kedisiplinan. Oke. Lebih pada disiplin. Kan waktu kita sehari semalam 24 jam nih. Ha-ha. Agar membandingkan satu dengan yang lainnya, 24 jam ini menjadi produktif harus ada kegiatan yang terschedule. Nah, Retreat itu contohnya. adalah melatih kita untuk kemudian disiplin. Waktunya belajar, belajar. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya bermain, silahkan Oke. bermain. Dan kemudian kebebasan bagi residen di Uniras pun kemudian ya tidak kemudian dikekang ya. Yang suka futsal, ada kegiatan futsalnya. Ada Loh, Ustadz. ada kemudian komunitas yang bikin futsal. Ada kayak geng Geng futsal. futsal. Karena mereka kan harus membangun soliditas internal, Iya. komunikasi di lapangan. Ha-ha. Jadi mereka mengumumkan ada pertandingan. Dan bagi kalau misalkan yang keluar dari Uniras itu juga mendapatkan kartu Muhammadiyah. Karena mereka Oke. ada Baitul Arqam Purna. Oh, ada Sekalipun Baitul Arqam juga. ada Include semuanya Ustadz. semuanya di Wah. situ. Sekalipun mereka mahasiswa UMY yang tidak tinggal di asrama itu pun harus ikut Baitul Arqam Purna. Tetapi nanti ketika dia mau lulus, nah kalau di Uniras diawalkan. Oh. Kenapa? Karena di UNES dia mendapat materi pembinaan, Islam, kemuhamadiyahan, dapat di sana. Maka akhirnya nanti adalah ada Baitul Arqam Purna. Dan juga kemudian dapat rekognisi. Rekognisi apa tuh Ustadz? Rekognisi misalkan apa yang menjadi syarat kelulusan di universitas itu kemudian bisa diikuti dan ditempuh ketika mereka jadi mahasiswa di asrama. Oh, berarti Iya. contohnya seperti apa Ustadz? Satu tadi Baitul Arqam Purna sudah, Ha-ha. ya kan? Kalau mahasiswa yang di luar asrama itu ada program ya katakanlah dulu ada namanya Kiai, Kuliah Intensif Al-Islam. Ha-ha. Mahasiswa asrama nggak ada. Kalau mahasiswa Kiai itu adalah 3 hari 2 malam, di Ha-ha. asrama lebih daripada itu. Oh Dapat iya materi sih Ustadz. sholat, ya kan? Iya, iya. Dapat materi itu semuanya, bahkan lebih daripada Mm-mm. jam SKS-nya. Dan juga asrama itu adalah miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia. Betul. Kok bisa dibilang miniatur Indonesia Ustadz? Cari budaya dari pulau mana? Ada di Uniras di asrama. Ada kawan kita dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, dari Sulawesi, saya kan Sumatera. Sulawesi Ustadz. Nah, Berarti bisa ketemu bisa sesama ketemu Sulawesi sama gitu Sulawesi. Ustadz. Dan kita bisa belajar budaya dengan teman-teman dari luar Oke. daerah. Jadi kalau melihat Indonesia, lihatlah di asrama. Bagaimana karakternya. Tetap kan saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana komunikasi orang dari Medan, lihat di sana. Ada di asrama. Komunikasi teman-teman yang di Papua, ada kemudian di asrama. Jadi kalau seolah-olah kalau kita masuk asrama, kayak Indonesia banget lah. Kita tidak hanya berteman dengan satu orang dari kampung halaman, ketemu di sini, itu, tetapi kita bisa berbaur. Dan ini menjadi privilege lah bagi teman-teman yang tinggal di asrama. Oke, Ustadz. Ustadz, saya punya 3 pertanyaan. Ini benar atau salah fakta tentang Unires? Oke. Yang pertama, tinggal di Unires itu apakah hanya sekedar tidur atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Kenapa tuh Ustadz? Karena akan menjadi rugi kalau tinggal di asrama hanya tidur. Tapi adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, tempat yang nyaman untuk belajar. Oke, teman-teman, ingat di Unires jangan hanya tidur karena Unires itu tempat untuk belajar. Tempat yang nyaman untuk belajar. Bagaimana tidak? WiFi 24 jam. Wah, ada WiFi juga. Oh, jangan salah. Setiap lantai ada 4 titik WiFi. Kita kemudian memiliki 4 lantai. Satu gedung ya. Satu gedung itu terdiri dari 4 lantai. Putra-putri gedungnya berbeda. Setiap lantai kemudian memiliki 4 titik WiFi yang bisa diakses 8 kamar. Dan kemudian juga masing-masing gedung satu lantainya ada 4 dispenser. Bayangkan. Malam-malam belajar, aduh haus nih. Mau bikin minuman yang hangat, ada dispensernya. Ada. Maka kalau kita lihat satu lantai ada 4 lorong. 4 lorong masing-masing kemudian ada WiFi-nya, ada kemudian dispensernya, air galonnya disuplai sepekan 3 kali, 3 galon. Dan kan harus belajar memanage bagaimana air itu cukup, ya kan? Iya.
Wah, malam jam 9 musim hujan, pengen buat anget-anget, ada. Berarti saya Tinggal nggak perlu main. bawa galon, nggak perlu Nggak bawa dispenser perlu. ya Ustadz, Ini bedanya soalnya dengan udah include kontrakan. gitu loh Betul, Ustadz. beda dengan kontrakan dan di Ok kos luar. Di kos oh, luar iya. disuruh bayar WiFi. Oh, ini bayar WiFi, bayar listrik. Sekarang sudah tidak ada listrik. Tidak Wah, ada biaya listrik, all in. merugilah kalian sobat-sobat orasi yang tidak masuk Unires, merugi. Masih ada kesempatan, Masih ada tetapi kesempatan. limited edition. Sekarang ini kita Wah, masih beberapa seat yang kalau memang tidak segera, itu mhm, akan ketinggalan. Siapa cepat dia dapat. Karena Unires ini milih Sivitas Akademika. mhm, Mahasiswa semester 1 silahkan daftar. Semester 3 silahkan daftar. Semester 5 silahkan daftar. Dan nanti ada oke kemudian memang ada kesepakatan aturan yang harus diikuti. Ada oke. larangannya juga dong. Ada larangannya juga? Iya, bukan sekedar tempat tidur. Yang laki-laki Oke. perempuan tidak boleh ngerokok. Wah, Nggak iya boleh sih ngerokok, Ustadz. vape dan turunannya nggak boleh. Soalnya kan kalau ngerokok kan bahaya juga ya buat teman-teman kita kan, Betul, itu dan buat diri kita sendiri betul, juga. itu ngerokok tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh terlambat masuk asrama. Memang kita punya Oke jam malam jam 10.30 malam. Lebih dari itu nggak boleh. Karena teman-teman oke. bisa dengan durasi waktu yang lama pada Isya, itu bisa aktualisasi di luar dan segera kembali ke asrama. Apa sih kemudian produktivitas di tengah malam? Kan nggak banyak waktunya untuk istirahat. Oke Sehingga nanti bangunnya tidak telat. Nah, oke, bukan sekedar tempat tidur mhm, biasa, tapi luar biasa. luar biasa. Oke Ustadz, pertanyaan kedua, Mhm. benar atau salah hidup di Unires itu terkekang? Benar atau salah nih Ustadz? Salah, itu adalah salah. Kenapa tuh? Justru kemudian di Unires bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh residen yang tinggal di sana. Wah, Kalau misalkan kita ngajak, justru di Unires itu banyak teman yang membantu dalam kebaikan. Yang paling susah bagi generasi muda adalah mhm, untuk sholat 5 waktu adalah subuh. iya Di betul. Unires diingatkan, adzan kemudian masuk ke ruangan, adzannya suaranya juga bagus, dibangunkan. Dan mereka akan didampingi sama kakak senior, namanya asisten Wah, musyrif musyrifah. Akan membangunkan, "Dek, sudah subuh, ayo bangun." Coba kalau tinggal di oke. luar, ada yang membangunkan? Tidak ada, Enggak. hanya alarm. Hanya itu pun kalau mau ya. Itu pun Dan kalau terdengar ya, Bu, terdengar. ya, alarmnya. Takutnya bangun-bangun, "Eh, kok nggak kedengeran alarmnya?" Pas Nah, bangun, lah udah mataharinya udah udah tengah hari, tinggi. udah Apa yang tinggi. disukai oleh mahasiswa ketika kuliah Heeh, di UMY? Organisasi. Unires ada organisasi. organisasi. Ada Ada organisasi juga. organisasi, tidak dikekang. Kalian kemudian punya minat bakat yang mahasiswi di Mhm. apa namanya, apa ya, boga misalkan, boleh kemudian dikembangkan di asrama. Membuat Oh satu komunitas bagaimana latihan masak. Kan nanti juga oh, mau jadi iya. seorang ibu, ya kan? Kemudian juga tentang kecantikan. Mhm. Dulu ada Miss Unires. Miss Unires? Iya. Saya biasanya dengar Miss Iya, Universe, ini iya, Miss Unires. Unires. Luar biasa Wah, kan? luar biasa Tapi banget, tetap Ustaz. santun dan kemudian Islami juga Oke. tentunya. Iya, mungkin ada Miss Hijabers misalkan. Miss Hijabers. Boleh. Jadi Wah, kita tetap memberikan ruang kepada residen yang tinggal di heeh, asrama untuk mengembangkan potensinya, silahkan. Iya. oke. Yang suka silat, oh boleh kalau mau mengembangkan tapak suci, Ada tapak suci oh juga? bisa Masya dimunculkan. Allah Jadi Masya kemudian tidak Allah. dikekang. Futsal tadi sudah ada. Oke. Bahkan Sabtu itu ada kegiatan Sabtu Krida. Sabtu Krida tuh apa? Sabtu Krida adalah Sabtu Hmm, di mana orang akan berolahraga. oke. Maka kemudian residen Unires kemudian dibebaskan. Yang suka cabang olahraga jogging, silakan jogging. Sepak bola, Mhm. silakan sepak bola. Yang senam, silakan senam. Sekarang kan lagi zaman-zamannya ini ya lari Nah, ya Ustadz, tetapi lari culture, tetap berbusana syar'i. berbusana syar'i Jangan ya. sampai menjadi orang yang kasiyatun ariyatun, perempuan yang lari, jogging, berpakaian tapi telanjang. Oh, iya Karena iya iya. ketat. Nah, di Unires nanti akan diawasi. Dek, jangan pakai Oke. yang ketat. Transparan jangan. Mhm. Nah, karena pakaian adalah hiasan. Jadi tidak terkekang. Mau mengembangkan potensi, banyak ruangnya. Oke, Ustadz. Pertanyaan ketiga, Yang terakhir ini. benar atau salah Ustadz, Mhm. kalau di Unires itu sosial media dan elektronik, perangkat elektronik itu dilarang? Jadi, kalau kita lihat, itu salah, itu salah, Itu salah? itu salah. Kenapa tuh? Teman-teman boleh bawa HP. Boleh bawa HP? Ini bukan pondok pesantren yang tidak boleh bawa Oh, HP. yang membedakan Unires dengan pondok pesantren itu ya Ustadz? Itu salah Atau ada satunya ya. lagi? Tidak boleh bawa HP, bawa laptop pun boleh. Bawa laptop Karena itu boleh? menunjang dan kita ketahui bahwa Unires asrama itu adalah supporting unit, Mhm, mendukung program utama mahasiswa di kampus kan mhm. belajar. Ya kita dukung.
bawa HP boleh, kemudian bawa laptop juga boleh. Mhm. Yang kemudian agak dibatasi adalah, karena kan nggak perlu bawa kipas angin. Kenapa? Loh, Oke. sudah ada fasilitasnya. Oh, udah ada Loh, fasilitas kipas satu angin? kamar itu sudah ada kipas anginnya, kemudian ada meja belajar, kursi, ranjang, lemari pakaian, lemari buku. Apa yang kurang? Udah kayak Sudah kosan ada. eksklusif ya, Hanya Ustadz? saja kalau bahan-bahan elektronik yang besar wattnya, Heeh, pakai rice cooker yang besar, heeh. nggak perlu pakai rice cooker yang besar. Ya, nggak mungkin juga ya, Nggak mungkin juga Ustadz, buat ya. catering di Unires Iya, ya, Ustadz. itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Sejauh ini memang tidak Mhm, ada pelanggaran-pelanggaran di situ. oke. Karena waktu kesibukan mahasiswa kan kemudian ke kampus, ke asrama nanti istirahat, belajar yang ringan. Itu jadi dia tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang berat. Ya. Tapi setrika boleh bawa, Ustadz? Setrika boleh dan kita juga ada laundry. Oh, ada Oh, ada laundry? laundry 150 kilogram Ya untuk selama Allah. 1 tahun. Tapi dengan catatan adalah tidak boleh melondrikan, mohon maaf, pakaian dalam. Oke, berarti di Mhm. Unires tuh udah dapat kasur, Iya, lemari, lemari baju, terus lemari itu buku, meja oh, lemari belajar. baju dan buku tuh Iya, dibedakan? jadi satu, Jadi menjadi satu. Oke, satu. lemari buku, lemari Mhm. pakaian, bantal ada nggak, Ustadz, bantal? Bantal bawa sendiri, Bantal bawa bawa sendiri ya. sendiri. Kasur, terus itu Ada. meja, kursi, kipas Kursi, angin, kipas angin, dispenser ada, WiFi ada, kamar mandi dispenser, dalam, wifi, kamar mandi dalam, toilet toilet dalam, dalam, terus balkon, itu balkon juga ada, untuk udah jemur 11 nih. untuk jemur Laundry laundry, 12, apalagi, Ustadz, apalagi? kegiatan outbound, Outbound, ada outbound. ada Wah, outbound, ada rekreasi misalkan rihlahnya, rihlah. ada retreatnya, ada Baitul Arqamnya, kan kemudian ada kegiatan pengajian, Hmm, memperingati hari besar Islam. Itu artinya adalah kegiatan yang bersifat masif, ada oke. pendampingan dengan kakak-kakak, luar biasanya olahraga. Jangan lupa dapat blazer Dapat dan blazer. jersey. Wow, 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 wow. Nah, bagi yang ikut Banyak tapak suci, banget. bagi yang nanti ikut tapak suci, dapat seragam. Dapat seragam juga, Yes. Ustadz. Wah, Gimana, jadi nyesel nggak? Nah, jadi beruntung. wah, jadi kayak pengen banget nih jadi anak Mhm. mahasiswa baru, terus itu join ke Unires ya, Iya, daripada bingung nyari-nyari kos ya, Ustadz. jangan Kadang salah. juga ada di aplikasi itu nggak terpercaya, Ustadz. Oh iya, iya. Oke, Nah, perlu bisa ditambahkan juga, di universitas kan sistemnya adalah one gate. one gate. One gate itu adalah masuk lewat gerbang utama. Jadi Oke, akan oke. terpantau sama kemudian security. Dan Ada ada security. security-nya. Security itu kemudian untuk menghalau, ini anak asrama bukan. Jadi kalau di anak Oh, asrama ngapain di asrama? Kan gitu. oke. Dan boleh sih orang luar tinggal di asrama, tinggal di lobi, Heeh, wifi-nan boleh. Tapi kalau sudah malam harus keluar. Artinya oke. terjaga. Jadi ayah bunda yang ada di rumah yang khawatir nanti anak saya di Jogja bagaimana? Mhm. Masukkan aja ke asrama Unires. Biar nanti kemudian terjaga, bisa dipantau, ada kakak seniornya yang akan memantau juga. Oke, Ustadz, saya tadi Mhm. sering mendengar Ustadz bilang pembentukan karakter Islami ya, Ustadz. Mhm. Kalau di Unires bentuk nyatanya itu seperti apa, Ustadz? Mhm. Kita wujudkan, orang itu berkarakter kalau memiliki Heeh, ilmu, maka kemudian kita adakan dengan taklim, belajar. taklim, belajar, Taklim adalah oke. dalam bentuk kelas, ya. Mhm, Dalam bentuk kelas yang kemudian itu ada materi pembentukan akhlak. Kita menggunakan kitab Ta'lim Muta'alim, bagaimana adab seorang murid terhadap guru, bagaimana adab oke, mahasiswa terhadap dosen, oke, bagaimana adab anak terhadap orang tua, itu kita sampaikan. Kita ada kemudian hadis-hadis pilihan dari Arba'in yang menunjukkan bagaimana manajemen waktu yang dimiliki harus digunakan sebaik mhm, mungkin. Kita juga ada tafhimul Quran. Nah, kalau misalkan residen Unires kalau sholat kan membaca surat-surat pendek nih dari iya. juz 30. Nah, tidak hanya sekedar hafal, kita pahamkan ini loh makna surat Al-Fatihah. Ini loh makna dari Oh, surat An-Nas, ini Al-Falaq, ini Al-Ikhlas, ini Al-Lahab. Pahami, maka tafhimul Quran. Masya Hmm, Allah. situ. Dan itu kita fasilitasi dan kita sediakan, kita Mhm, anjurkan yang datang. Maka ada reward and punishment. Karena oke, orang tua sudah menitipkan anaknya, putra-putrinya di Unires, heeh, maka kami ini mengembang amanah dari orang tua. heeh, Saat minta anak kami dididik ilmu agama, kami didik. oke, Ya, kami sampaikan. mhm. Termasuk orang tua juga harus terlibat dalam pembinaan. Sehingga kami ada kemudian catatan, oh ini putra-putrinya tidak aktif dalam kegiatan kelas. Berarti Ini ada malas rapotnya gitu, Ustadz? ada dan itu bisa diakses berbasis digital. Oh,
berarti Mhm. digitalisasi di Unires ini udah Sudah. bagus banget ya, Ustadz? Belum, kalau bagus banget belum, kita akui, karena kita baru 1 tahun. Oh, Baru 1 ya. tahun kita mulai digital. Mhm. Dan itu nanti kemudian kita buka aksesnya kepada wali. Berapa Oke. sih persentase kehadiran dalam sholat jamaah putra-putrinya? Mhm. 1. Kemudian berapa kemudian keaktifan putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan di Unires? Kajian bersama, pengajian umum, memperingati hari besar Islam, public lecture, itu kemudian berapa kali? Berarti orang tua di rumah juga tenang gitu loh, Dikasih tahu Ustadz, juga, menitipkan mhm. anaknya di Unires ya, Maka Ustadz? pembinaan karakter seseorang tidak bisa satu arah, 2 arah minimal. Oke. Dari Unires kepada sang anak dan Dan juga dari dari orang tua. keluarga terhadap sang anak. Oke, Ustadz. Tadi pembentukan karakter itu, Ustadz, kata Ustadz itu penting ya, Ustadz. Mhm. Nah, apakah ini lebih penting, Ustadz, dari sekedar nilai IPK? Nah, Nah, kan ada tuh Ustadz yang bilang, "Nggak apa-apa deh adabnya jelek, yang penting IPK-nya tinggi, yang penting pintar." Nah, kira-kira Ustadz gimana? betul. Kita harus berbagi tugas dengan program studi. Mhm. Kalau program studi itu kemudian bagaimana peningkatkan knowledge kognitifnya. Mhm. Nah, di asrama adalah afektifnya. Oke. Afektifnya itu nilai-nilainya, akhlaknya itu kemudian bagaimana harus kita bina. Dan memang dengan tinggal di asrama yang waktunya adalah 1 tahun, nanti berganti 1 tahun bisa diperpanjang, maka yang kita bidik adalah akhlaknya. Bukan berarti kemudian akademis tidak penting, penting. Kalau akhlaknya baik, insya Allah akademis bisa dikejar. Oke. Iya. Kalau misalkan bagus secara kognitif, tapi kalau akhlaknya kemudian tidak mengimbangi, jadi zonk dan nanti kayak casing luarnya bagus, dalamnya kosong. Oke. Iya kan? Dan membentuk karakter itu bukan semudah membalik telapak tangan. Tapi Oke. kalau misalkan IPK-nya kurang bagus kan bisa remedi, keluar nilainya lebih cepat. Iya, iya, Iya iya, kan iya. lebih cepat. Ya bukan berarti kemudian kita meremehkan, kualitas pendidikan atau IPK-nya, bukan. Oke. Seiring berjalan, ayo di Mhm. asrama membentuk karakter yang bagus, membentuk pribadi dan mengukir prestasi. Prestasinya itu di prodi, maka prodi juga Oke. terlibat. Oleh karena itu, di akhir pembinaan kita libatkan fakultas. Oke. Oh, kita undang fakultas untuk Oke, oke, mewisuda oke. residen yang lulus dari Unires. Pantesan ya Ustadz, saya sering Mhm, lihat lulusan-lulusan terbaik atau orang-orang yang ternama di UMY ya, mhm. mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai nama di UMY itu, ternyata pas dikulik-kulik lagi ternyata alumni Unires Pernah di ternyata, Unires. Ustadz. Ya alhamdulillah itu yang pembagian tugas yang baik Mhm. di UMY ini. Sekalipun kita Oke. belum bisa menampung seluruh mahasiswa baru di asrama, Oh, berarti setidaknya nggak semua ya Ustadz? kan harus Oh, siapa yang siapa yang mau. mau Oh, dan jadi Unires kemudian ini bukan pemaksaan atau bukan bukan. berarti dari hati ya Jadi Ustadz? mereka yang daftar di Unires berarti udah siap untuk dibina Oke. karakternya. Ya kan? Oke. Kan menjadi beda ya kalau ada Mhm. wajib harus tinggal di asrama. Mhm. Nah, jadi mereka yang sudah daftar berarti sudah siap untuk dibina dan orang tua sudah ada tanda tangan fakta integritas. Oh, ada tanda tangan Ada juga. untuk membantu memonitoring perkembangan anak. Nah, Ustadz, tadi kita tuh udah membahas juga ya Ustadz Mhm. tentang program-program. Mungkin menurut Ustadz, program yang di Unires yang mana yang ngerasa kayak, "Wah, ternyata ini ngaruh banget nih di hidup aku." Nah, itu program apa, Ustadz? Retreat. Retreat, apa itu, Ustadz? Retreat pembentukan kedisiplinan. Karena kita melibatkan bukan militerisasi, tapi Mhm. melibatkan militer di Kodam 4 di Ponorogo, Magelang. Wah, mereka ke Magelang berarti, Ustadz? Betul. Diajarkan Ini, apa? militer? Bukan militerisasi, kita harus disiplin. Oh, Itu ya. mengamalkan dari hadis Rasul, al-waktu kas-saif. Wah, bukan hadis, ungkapan dari ulama. Waktu bagikan pedang. Hmm, Ilam taqta'uka yaqta'uka. oke. Ilam taqta'hu yaqta'uka. Kalau kamu Mhm, tidak bisa mengendalikan, kamu akan dikendalikan oleh waktu. Maka perlu disiplin. oke. Disiplin, kemudian menghargai. Termasuk juga kita sadarkan bahwa mahasiswa itu kemudian memiliki peran untuk memajukan bangsa. Untuk bisa Oke. memajukan bangsa, maka mereka harus, karena di bidangnya adalah akademisi, harus belajar dengan serius dan membela negara sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Yang di kedokteran dengan kemudian kedokterannya, di teknik Oke. dengan tekniknya, di pendidikan dengan pendidikannya. Menjadi orang berprestasi di bidangnya masing-masing, tidak Oke. menjadi beban bagi negara. Oke, tidak menjadi beban untuk Iya, negara ya, itu Ustadz? mereka itu dapat tinggal tinggal di tempat yang dikawal, dijaga oleh militer. Mhm. Disiplin waktu sholat, waktu outbound ya outbound, bermain bermain, makan Mmm, makan, rapi dengan waktu yang tersedia.
Bukan militerisasi, Oke. bukan. Tapi memang seyognya seperti itulah kemudian kita berinteraksi dengan waktu dan kesempatan. Masya Allah ya Sobat Orasi. Tuh, Sobat Orasi udah denger kan semua fakta-fakta tentang Unires. Jadi masih bingung nyari tempat tinggal di mana? Ya Unires aja. Oke Sobat Orasi. Ustadz, karena ini waktunya sepertinya sudah Mhm. dikode-kode nih sama krunya nih. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Kayaknya udah lebih nih Ustadz dari 5 menit. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih closing statement buat Sobat Orasi yang ada di rumah untuk, bagaimana, tinggal di Unires dan bagaimana setelah kehidupan di Unires. Oke, terima kasih. Sobat Orasi dimanapun berada. Kita memilih waktu yang singkat. Bagi mahasiswa baru adalah punya waktu 1 tahun Oke. untuk membentuk karakter dan pribadi di Yogyakarta ini. Mhm. Bagi kemudian yang masih belum mengenal Yogyakarta secara luas, maka tidak perlu khawatir. Tinggal di asrama, asrama itu bukan penjara suci. Asrama adalah tempat untuk mengembangkan kepribadian, karakter, dan juga keilmuan. Asrama itu menjadi teman untuk berbagi dan teman untuk kemudian mengukir prestasi itu di asrama. Kalau yang ingin melihat karya mahasiswa Yunir sekarang ini, ada satu buku, Our Dream. Maka setiap presiden itu menulis apa sih impian dia 4 tahun, Oh. 5 tahun ke depan, dan ini akan dipublikasikan oleh Gramal Surya, dan itu tebalnya 1080 halaman. Adalah Masya kumpulan Allah. dari setiap angan-angan presiden yang telah di Yunir. Kita abadikan dan itu menjadi sumber sebagai karya bagi anak-anak presiden. Nama bukunya tadi apa Ustadz? Our Dream. Our Dreams. Iya. Itu tentang angan-angan, Ustadz. Betul, Angan-angan, cita-citanya cita-cita ketika anak, masuk Unires. Unires. Oke. Untuk kedepannya akan menjadi seperti apa. Jadi kemudian kita sudah Oke. latih sejak awal. Oke. Kemudian terus mengatur waktunya. Mhm. Dan apakah ini bisa didapatkan kalau kita tinggal di kos-kos luar sana, atau tinggal di Oke. kontrakan, atau Mhm. di tempat lainnya, Allahu a'lam. Tapi Oke. kemudian di Unires kita bersama-sama membentuk pribadi, mengukir prestasi. Masya Allah. Oke, Sobat Orasi. Berarti Unires itu bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang belajar kehidupan ya Ustadz, kalau saya simpulkan untuk podcast kita hari ini. Oke, Sobat Orasi, tidak terasa waktunya sudah habis ya Sobat Orasi. Mungkin bisa part 2 atau part 3 atau part 4. Oke, kalau misalnya kalian suka untuk tema kali ini bisa like, komen, dan share ya Sobat Orasi. Oke, mungkin begitu saja Sobat Orasi untuk hari ini. Terima kasih Buya sudah menyempatkan waktunya ya Buya Terima untuk kasih, sama-sama. hadir di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Sobat Orasi sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin begini saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.